wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dripi Febriani dengan NIM 022237, Fakultas Sosial dan Ekonomi semester 6, Program Studi Manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen Angga Pramadista dengan tema Prinsip Dasar Evaluasi Kinerja dan Proses Evaluasi Kinerja. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih prinsip dasar evaluasi kinerja itu? Prinsip dasar evaluasi kinerja adalah landasan atau pedoman umum yang digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja suatu individu, tim, atau organisasi telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Yang kedua, ada tujuan utama. Tujuan utama dari prinsip dasar evaluasi kinerja adalah untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara adil, sistematis, dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi individu maupun organisasi secara lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, ada menilai pencapaian tujuan. Yang kedua, ada mendorong perbaikan kinerja. Yang ketiga, ada mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kelima, menyelaraskan kinerja dengan strategi organisasi. Yang keenam, ada membangun budaya kinerja. Selanjutnya ada prinsip dasar evaluasi kinerja. Yang pertama ada tujuan yang jelas dan terukur. Evaluasi kinerja harus didasarkan pada tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, atau prinsip SMART. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja. Yang kedua, ada keadilan objektivitas. Proses evaluasi harus dilakukan secara adil dan objektif. Tanpa adanya bias pribadi, semua pihak yang dievaluasi harus diberi kesempatan yang sama dan diperlakukan secara setara. Yang ketiga ada keterukuran. Kinerja harus dapat diukur dengan indikator yang jelas dan dapat diverifikasi. Indikator ini bisa bersifat kuantitatif atau angka atau rasio, maupun kualitatif atau observasi dan umpan balik. Yang keempat ada konsistensi. Evaluasi kinerja yang harus dilakukan secara konsisten, baik dalam hal waktu pelaksanaan atau misalnya tahunan atau semesteran, maupun metode yang digunakan. Ini penting agar hasil evaluasi dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Yang kelima ada akuntabilitas. Evaluasi kinerja harus mendorong akuntabilitas, yaitu setiap individu atau unit organisasi bertanggung jawab atas hasil kinerjanya. Yang keenam ada umpan balik atau feedback. Evaluasi harus disertai dengan umpan balik konstruktif yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Tujuan evaluasi bukan hanya menilai tetapi juga membina. Yang ketujuh ada relevansi. Indikator yang digunakan harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang dievaluasi. Penilaian yang tidak direlevan akan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Dan yang kedelapan, partisipatif. Proses evaluasi akan lebih efektif jika melibatkan pihak yang dievaluasi sehingga mereka memahami standar kinerja dan merasa memiliki tanggung jawab untuk mencapainya. Nah, sekarang, apa itu proses evaluasi kinerja? Proses evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk menilai dan meninjau sejauh mana individu, tim, atau organisasi telah mencapai target atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan karyawan, dan peningkatan organisasi secara keseluruhan. Tahapan dalam proses evaluasi kinerja ada beberapa hal. Yang pertama, penetapan tujuan dan standar kinerja. Poin pertama adalah menentukan apa yang ingin dicapai atau tujuan dan bagaimana mengukurnya atau indikator kinerja. Poin yang kedua ada standar ini harus jelas, terukur, dan sesuai dengan peran serta tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, perencanaan dan komunikasi. Poin pertama adalah membangun pemahaman bersama antara evaluator dan pihak yang dievaluasi mengenai ekspektasi kinerja.
Poin yang kedua adalah komunikasi ini penting agar semua pihak mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga ada pemantauan dan pengumpulan data. Poin pertama adalah mengamati dan mencatat kinerja selama periode tertentu. Poin kedua adalah data yang dikumpulkan bisa bersifat kuantitatif atau angka hasil kerja maupun kualitatif observasi perilaku, sikap, kerjasama. Yang keempat ada penilaian kinerja. Poin pertama menganalisis data yang terkumpul untuk menilai sejauh mana kinerja memenuhi standar. Poin kedua, bisa dilakukan dengan metode tertentu seperti penilaian skala, wawancara penilaian, atau evaluasi berbasis kompetensi. Yang kelima, ada pemberian umpan balik. Poin pertama, memberikan informasi hasil penelitian secara terbuka dan konstruksif kepada yang dievaluasi. Poin kedua, umpan balik ini membantu individu memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang keenam, ada tindak lanjut dan pengembangan. Poin pertama, berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan tindak lanjut seperti pelatihan, pembinaan, promosi, atau perencanaan karir. Poin kedua, fokusnya adalah pada peningkatan kinerja di masa depan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dokumentasi dan review berkala. Poin pertama, semua hasil evaluasi harus didokumentasikan sebagai arsip organisasi dan dasar evaluasi di masa depan. Poin kedua, evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat tren dan perbaikan kinerja. Kesimpulan dari prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Prinsip dasar evaluasi kinerja adalah pedoman agar penilaian kinerja dilakukan secara adil, objektif, dan transparan. Tujuannya untuk memastikan penilaian dilakukan dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja. Proses evaluasi kinerja adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai apakah seseorang atau organisasi telah bekerja sesuai target, mulai dari menetapkan tujuan, mengamati kinerja, menilai hasil, dan memberi umpan balik hingga tindak lanjut. Kesimpulannya, prinsip memberikan arah agar evaluasi berjalan adil dan efektif, sedangkan proses menunjukkan cara evaluasi itu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Di sini saya mengambil studi kasus mengenai evaluasi kinerja guru PAI dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SDIT Arisala Wonosari, Klaten. Poin pertama, kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran. Guru PAI di SDIT Arisala telah menyusun perangkat agar berdasarkan prinsip kurikulum Merdeka. Mereka mengikuti pelatihan rutin seperti in-house training untuk memahami konsep dan teknis kurikulum. Perangkat ajar yang disusun meliputi 1. Alur tujuan pembelajaran atau ATP disesuaikan dengan karakter siswa. Yang kedua, ada modul ajar, berisi tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan asesmen. Yang ketiga, ada profil pelajar Pancasila juga terintegrasi dalam rencana pembelajaran. Guru diberikan keleluasan untuk menyesuaikan materi dan waktu pembelajaran yang memberi ruang inovasi dan penyesuaian konteks. Poin yang kedua, kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama berbasis proyek atau project based learning untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada penggunaan media dan metode variatif baik buku pemerintah maupun buku penerbit swasta seperti Erlangga. Yang ketiga, fleksibilitas lokasi dan pendekatan pembelajaran, tidak hanya di kelas tetapi juga dalam konteks sosial dan alam sekitar. Yang keempat, proyek jangka pendek dan jangka panjang dilakukan. Seperti proyek makanan lokal, seperti tahu terasi makanan kami. Yang kedua, proyek kewirausahaan berbasis lingkungan. Yang ketiga, guru memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada pengembangan soft skill siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila. Poin ketiga, kinerja guru dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, asesmen diagnostik. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi kesiapan dan kebutuhan siswa secara kognitif dan non-kognitif.
Yang kedua ada asesmen formatif, dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada asesmen sumatif, dilakukan di akhir semester untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi dan profil karakteristik siswa. Penilaian dilakukan secara menyeluruh tanpa memisahkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dalam kurikulum 2013. Guru juga melakukan bimbingan individual untuk siswa yang memerlukan penguatan. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah guru PAI di SDIT Arisala Wonosari Klaten telah melaksanakan kurikulum Merdeka secara bertahap dan relatif baik. Dalam perencanaan, guru mampu menyusun perangkat ajar dengan baik dalam pelaksanaan. Mereka sudah menjalankan pembelajaran berbasis proyek dan fleksibel sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Dalam evaluasi, guru telah mengimplementasikan sesuai asesmen yang sesuai, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pelatihan teknis dan pemahaman mendalam dalam kurikulum, secara umum kinerja guru dinilai positif. Namun, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas profesional guru agar pelaksanaan kurikulum Merdeka dapat lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.